Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir inna fa'atiz zikrah. Fil ayatil ukhra fadzakir innama anta muzakkir. Shadaqallahul azim. Pertama surat Al-A'la ayat yang ke-9, kemudian surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-21. Terjemahannya, berilah peringatan, karena di dalam peringatan itu ada manfaatnya. Berilah peringatan karena tugasmu, wahai Muhammad, adalah memberi peringatan. Pertama surat Al-A'la ayat yang ke-9, kemudian surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-21. Bapak Ibu yang dimuliakan, dua surat ini surat yang paling sering dibaca setelah surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam di waktu sholat. Kalau surat Al-A'la dengan surat Al-Ghashiyah, Al-A'la itu yang dimulai dengan kalimat Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kemudian surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadisul ghashiyah. Ini dua surat ini dia berdekatan. Surat Al-A'la dulu, setelah itu baru surat Al-Ghashiyah. Surat ini disyariatkan membacanya setiap Jumat, ya, yaitu sholat Jumat. Rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghashiyah. Berarti setiap Jumat. Yang kedua, disyariatkan membacanya di sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pada rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghashiyah. Ya. Pernah satu kejadian Bapak Ibu-ibu, hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Jadi pada hari rayanya Nabi membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang keduanya surat Al-Ghashiyah. Nanti sholat Jumatnya kembali Nabi membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Kalau kita dalami lagi, surat Al-A'la ini khusus itu disyariatkan membacanya setiap malam, yaitu di waktu sholat witir. Nabi biasanya sholat witir itu yang paling sering 3. Pernah 1 rakaat, pernah 5 rakaat, tapi yang paling sering adalah 3. Nah, kalau sholat witirnya 3, rakaat pertama surat Al-A'la, yang kedua adalah surat Al-Kafirun, yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu jemaah zuhur, saya ingin katakan begini, surat Al-A'la dengan surat Al-Ghashiyah ini itu dibaca di hari Jumat, sholat Jumat.
dibaca di waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pertama catatannya adalah sholat yang paling ramai dilaksanakan kapan Pak? Jumat satu, Idul Fitri, Idul Adha satu. Berarti surat ini disampaikan oleh Rasul setiap Jumat kepada umat di tempat sholat yang paling ramai, ya kan? Jadi surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah itu. Jadi dakwah ini begini Pak, kita mengira yang nasihat-sehat Jumat itu kan khutbah Jumat, iya kan? Padahal ayat yang disampaikan kan sholat Jumat itu sir apa jahar? Jahar kan? Berarti ayat itu didengar oleh umat kan? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu kan didengar oleh umat itu. Selama itu orang mendengar. Ini nasihat Pak. Nah, satu yang ada dalam kedua-dua surat itu, pertama, fazakir inna fa'atiz zikrah. Yang kedua, fazakir innama anta muzakir. Dalam surat Al-A'la, fazakir innama anta muzakir. Dalam surat Al-Ghasyiyah, inna fa'atiz zikrah. Itu dalam surat Al-A'la. Berilah peringatan, karena dalam peringatan itu ada manfaatnya. Setiap Jumat Nabi berpesan dalam surat Al-A'la, dalam surat Al-Ghasyiyah, beri peringatan, karena tugasmu memberi peringatan. Saya ingin sederhanakan sedikit bahasa beri peringatan itu dengan bercerita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, berceritalah. Kadang-kadang urusan dunia kita ringan bercerita. Mau didengar orang, mau diikuti orang, mau tidak, pokoknya kita cerita aja Pak. Saya tadi pagi berangkat ke Solo, pergi mandi air panas supaya sehat. Itu kan cerita Pak. Soalnya Bapak besok mau pergi pula mandi atau tidak, mau mendengarkan atau tidak, itu bagi saya tidak ada masalah. Yang penting saya bercerita. Suatu saat nanti Bapak lewat di Solo, ya kan, ambo cerita, aduh manfaatnya rasa badan terasa segar, gitu kan? Ternyata bisa mengurangi asam urat, gula darah. Suatu saat nanti Bapak pergi pula ke Solo, awak Cibolo lah mandi. Dari mana munculnya? Dari cerita. Atau Bapak mau cerita kalau pergi ke pesisir Ustaz, ya kan, tadaga makan kapal ikan sehinggalah dibungui pamonya. Itu kan cerita Pak. Ada salahnya enggak? Mau orang ikut enggak ada masalah. Mau mungkin besok dia ke Bungus atau enggak pernah ke Bungus, atau mungkin 1 tahun lagi dia jalan-jalan ke pesisir, teringat dia, kece Ustaz tuh dulu ada makanan lama dibungui kapal ikan umpamanya kan. Itu kan cerita Pak. Atau ibu cerita tentang, kalau ini saya kemarin berobat di rumah sakit A umpamanya, ya sebut saja lah, nggak ada masalah. Mungkin Semen Padang, mungkin M Jamil, mungkin Ibnu Sina, mungkin rumah sakit Aisyah, mungkin rumah sakit Hermina. Saya berobat dengan dokter A, pelayanannya bagus. Apa salahnya cerita? Saya tanya kepada jemaah, Bapak pernah enggak berobat ke rumah sakit di Malaysia yang terkenal itu? Apa yang terkenal Pak? Rumah sakit di mana? Hah? Di Malaka. Sudah pernah ke situ? Belum. Tapi dapat cerita. Kiranya ada sakit Pak, Pak Cibolo lah gitu. Dari cerita-cerita yang sebelumnya, ya kan? Akhirnya orang mau mencoba. Saya pernah ke rumah sakit itu Pak, ya, menengok teman di Malaysia. Saya datang ke rumah sakit itu, saya membuktikan cerita-cerita seperti itu. Nah sekarang mari kita bercerita tentang kenikmatan beribadah. Apa cerita? Silakan anak-anak.
Tadi Bapak sholat di Masjid Raya Sumatera Barat, masjidnya lapang, wah, ya kan, sejuk, damai. Cerita saja Pak. Soalnya dia mau datang pula besok, wallahu alam. Ya kan? Saya kemarin sholat di Al-Hakim, saya sholat di Mujahidin, saya pernah sholat pamannya Masjid Taqwa Muhammadiyah, saya pernah sholat di Masjid Rahmatan lil Alamin, saya sholatnya di Masjid Siti Rahmah umpamanya Pak. Aduh, nikmat rasanya. Bapak cerita itu yang disebut fadzakir, sampaikan saja. Mungkin, aduh, kemarin saya punya masalah, berat sekali masalah, ya kan, lalu saya coba sholat tahajud 3 malam, lalu saya menangis, saya coba curhat kepada Allah, akhirnya alhamdulillah beransur-ansur beban itu terasa hilang. Cerita sajalah Bapak apa yang Bapak rasakan, mana tahu nanti ada orang yang merasakannya yang sama, lalu mereka juga ingin melakukan itu. Ini yang dikatakan fadzakir inna fa'atiz zikra, yang setiap Jumat Nabi ingatkan dalam ayat itu, berilah peringatan. Kalau bahasa sayanya, berceritalah nikmatnya berzikir. Pak, mohon maaf, orang yang hobi berburu saja Pak, habis waktunya cerita Pak. Ada diceritanya kira-kira? Hah? Orang yang hobi berburu ceritanya kira-kira Pak. Nak kalape pertama anjing, yang kedua babi, dan ketiga sampai berburu. Tapi ceritanya tidak tanggung-tanggung Pak. Ya kan? Kenapa? Mereka merasakan bahagia, nikmat di waktu berburu. Padahal yang dikajanya babi, yang dilapenya anjing. Kira-kira zikirnya apa kira-kira Pak? Hah? Allahu Akbar, kajanya gitu. Nak yakin betul Pak. Ya kan? Tapi mereka mau cerita, ada lo yang hobi, ayo cibola berburu isok ke situ. Urusan dunia saja ringan orang bercerita. Hobi mancing Pak, dia cerita, wah, abi waktunya. Kenapa kita tidak mau bercerita tentang akhirat? Kita bercerita tentang ibadah, kita bercerita tentang nikmatnya baca Quran, nikmatnya pengajian, nikmatnya sholat berjamaah. Oh, apakah itu tidak riah tuh Ustaz? Bapak boleh buka surat Wadduha supaya tahu kita. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu terakhirnya amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan nikmat dari Tuhanmu maka engkau sebut-sebutlah. Bapak boleh baca ke atasnya. Apa saja nikmat yang ada di situ. Engkau bingung, lalu kami beri hidayah. Engkau yatim, lalu kami urus. Itu nikmatnya. Anak yatim jangan engkau hardik, orang miskin jangan engkau hardik. Itu semuanya. Di hidayah itu adalah nikmat. Kata Allah, adapun nikmat itu engkau sebutlah nikmat itu. Ria atau tidak ria adanya di dalam. Makanya beribadah itu ada sirau wa alaniyah. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Kenapa Bapak tidak mau cerita kepada anak bagaimana nikmatnya sholat berjamaah, bagaimana nikmatnya mentadaburi Al-Quran, bagaimana nikmatnya berzikir, ya kan? Satu saat orang lain akan mengikuti. Oh, mereka diajak dakwah ke masjid, cerita, alah nikmati saja seorang Pak. Diajaknya ke masjid, labian salah Pak, entah apa yang dilabian dah jale Pak, ya kan? Tapi yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan, hari ini mungkin tidak bermanfaat, minggu depan mungkin tidak bermanfaat apa yang kita ceritakan, tapi setahun 2 tahun yang akan datang ada manfaatnya bagi orang lain. Maka itu berceritalah tentang agama, berceritalah tentang ibadah, bagaimana nikmatnya bersama Allah. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang pun akan mengikuti dan merasakan apa yang kita rasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا